warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dharma Hermawati dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan materi pada bab yang sama, yaitu di bab garis dan sudut. Nah, tapi dalam materi ini itu ada sebabnya. Nah, sebab yang pertama yaitu tentang perbedaan jenis sudut. Dan yang kedua yaitu mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Tapi sebelum masuk ke materi, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, indikatornya yaitu yang pertama menjelaskan perbedaan jenis sudut, dan yang kedua yaitu mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Nah, kita itu mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, itu siswa dapat menjelaskan perbedaan jenis sudutnya. Dan yang kedua, yaitu siswa dapat mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Sebelum kita masuk ke materi, bagi adik-adik yang belum menonton materi yang pertama, sebaiknya nonton dulu ya. Yuk, tanpa panjang lebar lagi, kita masuk ke dalam video. Oke, kita akan belajar tentang garis dan sudut. Tadi kan sudah dijelaskan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu ada dua subbab. Yang pertama yaitu tentang jenis-jenis sudut, dan yang kedua yaitu tentang bagaimana cara kita mengukur sudut menggunakan busur derajat. Oke. Nah, yang pertama, sebelum kita memulai, kita harus belajar dulu tuh, kita harus tahu pengertian dari sudut itu sendiri. Nah, sudut ialah dua buah garis sinar yang membentuk suatu daerah karena titik pangkalnya saling berhimpit atau bersekutu. Nah, di dalam sudut juga itu terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama ada kaki sudut. Nah, kaki sudut ialah garis sinar yang digunakan untuk menciptakan sudut. Nah, yang kedua ada titik sudut, ialah titik potong atau titik pangkal yang digunakan garis sinar untuk saling berhimpitan. Yang ketiga yaitu daerah sudut, ialah ruang atau daerah yang terdapat di antara dua buah kaki sudutnya. Oke, kita bisa lihat nih ada gambarnya, gambar dari bagian-bagian sudut. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada garis A dan juga C. Dia akan berhimpit di titik B. Jadi dia disebut sebagai kaki sudut. Nah, sedangkan di B-nya ini adalah titik sudut. Sedangkan A, B, dan C yaitu daerah sudut. Oke. Kita masuk ke jenis-jenis sudut. Nah, sudut itu tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan besar daerah sudut yang dapat dibentuk. Nah, yang pertama yaitu sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini besar daerahnya yaitu 90 derajat. Yang kedua ada sudut lancip. Kalau sudut lancip itu besar daerahnya itu sekitar 0 derajat sampai 90 derajat. Gitu. Selanjutnya ada sudut tumpul. Sedangkan sudut tumpul itu besar sudutnya atau besar daerahnya itu ada sekitar 90 derajat sampai 180 derajat. Selanjutnya itu ada sudut lurus. Kalau sudut lurus ini besar sudutnya itu 180 derajat. Kita bisa lihat nih gambar dari jenis-jenis sudut. Oke, gambar pertama ini ada sudut lancip. Sudut lancip itu daerahnya dia lebih kecil dari 0 derajat dan lebih besar dari 90 derajat. Kalau sedangkan sudut tumpul itu dia dari 90 derajat ini sampai 180 derajat. Sedangkan sudut lurus itu 180 derajat. Sedangkan sudut siku-siku itu ada 90 derajat. Kita masuk ke poin kedua, subbab kedua yaitu mengukur besar sudut dengan busur derajat. Kita akan belajar nih cara mengukurnya gimana sih. Nah, di sini ada langkah-langkahnya adik-adik. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita letakkan busur derajat pada sudut A, B, C sehingga
titik pusat lingkaran busur derajat itu berhimpit dengan titik B, dan sisi horizontal busur derajat itu berhimpit dengan ruas garis BC. Yang kedua itu ada perhatikan angka 0 pada busur derajat yang terletak pada ruas garis BC. Jika angka 0 tepat pada skala bawah, perhatikanlah pada skala bawah yang terletak pada kaki sudut AB. Ini ada gambarnya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat nih titik pusat lingkaran dari busur derajat itu adalah titik B. Jadi kita letakkan tuh ujung dari busur derajatnya itu di titik B. Nah, setelah itu kita si horizontal busur derajat itu berhimpit antara ruas garis B dan ruas garis dia berhimpit dari ruas garis B dan juga C. Seperti itu ya. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Oke, sekian materi dari kakak. Jangan lupa belajar ya di rumah. Tidak lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.